Hola, hai amigos. Kembali lagi ke YouTube channel Ivan Journey. Kali ini I sharing bakalan ngejelasin tentang tips and trick gimana sih cara dapetin share house, rent house, ataupun share room, ataupun flat atau apartemen di Australia. Nah teman-teman, di awal video aku udah memperlihatkan unit yang sedang aku tinggali di Australia. Untuk unit aku sendiri itu fully furnished. Aku mendapatkan informasi dari agent atau orang yang punya beberapa properti yang ada di Kolyang Bali, New South Wales. Nah, gimana sih cara dapat share house buat kalian yang baru datang di Australia, entah itu working visa, work and holiday visa, ataupun student visa, atau internship, volunteer, kalian gak usah bingung. Yang pertama itu bisa melalui Facebook. Nah, jadi kalau di Facebook itu ada di Facebook Group atau Marketplace, ataupun kalian bisa tanya di Indonesian Community yang ada di Australia. Yang pertama Facebook Group. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau tinggal di suatu daerah atau di suatu kota di Australia, itu biasanya punya komunitas Facebook Group. Nah, misalnya Sydney. Di Sydney itu ada komunitas di Sydney. Nah, kalian bisa join ke grup itu dan mencari informasi share house atau share room ataupun unit dengan harga yang sesuai dengan budget kalian. Biasanya kalau di kota besar itu lebih mahal dibandingkan daerah-daerah seperti suburb ataupun outback. Itu tergantung kebutuhan kita sebenarnya. Nah, yang kedua, bisa melewati flash juga sering ada informasi ataupun orang sedang mencari roommate ataupun orang ingin menyewakan kamar ataupun rumahnya. Di situ kalian bisa cari dengan range yang harga yang berbeda-beda dan bervariasi tentunya. Terus selanjutnya kalian bisa cari di situs namanya Gumtree. Jadi di situs Gumtree ini nggak cuma share tentang info kerjaan yang ada di Australia, tapi juga info buat kalian yang pengen cari share house yang ada di Australia ataupun room yang ada di Australia. Nah, buat kalian jangan sampai kalian bingung. Terus yang ketiga ada namanya Flatsmate. Jadi di website Flatsmate ini itu kalian bisa searching sesuai dengan kebutuhan dan lokasi ataupun kebutuhan kalian, misalnya range harga $100 ataupun $200, itu tergantung budget kalian masing-masing. Apa sih perbandingan dari menyewa rumah atau menyewa kamar ataupun menyewa unit dan apartemen di Australia? Sebenarnya perbandingannya ini terletak dari yang pastinya fasilitas dan luas dari suatu properti yang kita sewa di Australia. Dan juga sesuai dengan kebutuhan dan budget kita. Kalau misalnya kalian tinggal di Australia dalam jangka waktu yang lama, seperti setahun, ataupun 2 tahun, ataupun 3 tahun, saran dari aku, kalian bisa sewa rumah, ataupun unit, ataupun apartemen di Australia. Karena bisa juga nih jadi pemasukan buat kita, yang pastinya bisa disewakan salah satu kamar dari tempat kita tinggal di Airbnb, di Flatmate, ataupun di Facebook. Nah, gimana sih fasilitas yang ada di rumah ataupun unit ataupun apartemen ataupun kamar di Australia? Nah, kalau rumah biasanya lengkap nih fasilitasnya. Ada kamar tidur, ada dapur, ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada toilet terpisah, dan ada halaman. Kalau misalnya kalian cuma sewa unit, itu biasanya unit itu terdiri dari 1 kamar atau 2 kamar aja. Nggak terlalu luas, nggak terlalu besar. Juga terkadang ada halaman depan atau halaman belakang. Terus kalau misalnya kalian sewa apartemen itu biasanya di kota-kota besar. Nah, fasilitasnya juga nggak lengkap fasilitas yang ada di rumah tentunya. Biasanya hanya terdiri dari kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, kitchen, ataupun halaman yang hanya berukuran kecil. Dan kalau misalnya kalian cuma kamar, itu biasanya hanya kamarnya saja fasilitas yang kalian bisa dapatkan. Tetapi untuk dapur ataupun untuk kamar mandi dan ruang tamu itu biasanya share sama orang yang ada di tempat kalian tinggal. Itu biasanya umum dipakai sama semua orang. Hanya kamar saja yang private, tetapi berbeda halnya jika kalian punya roommate yang ada di satu kamar. Jadi kalau misalnya dengan harga yang bervariasi itu tergantung dari kebutuhan kalian. Harganya itu biasa dari $100 sampai $300, tergantung kota, suburb, ataupun daerah yang kalian tinggali di Australia. Ada beberapa sistem yang kalian harus perhatikan ketika kalian menyewa suatu properti di Australia. Yang pertama,
bond money atau deposit. Nah, uang bond money ini penting banget karena biasanya landlord itu memberikan bond money ataupun deposit sekitaran harga sewa seminggu ataupun 2 minggu ataupun bahkan sebulan. Kenapa sih harus banget kita bayar bond money? Agar kita itu bisa menjaga properti dengan secara baik dan tanggung jawab tentunya. Nah, kalau misalnya suatu hari kalian pindah dari suatu properti itu, jika kalian merusak suatu barang ataupun kalian membuat rumah itu kotor ataupun tidak sesuai dengan yang pertama kali ketika kita datangi, itu bond money-nya tidak akan kembali ataupun hanya setengahnya saja kembali. Yang kedua, kalian harus memperhatikan minimum stay dari suatu tempat tinggali. Properti itu minimum stay-nya itu ada sebulan ataupun seminggu, bahkan ada 3 bulan. Nah, kenapa sih minimum stay ini penting buat kalian perhatikan? Karena jika kalian melanggar minimum stay yang kalian sepakati dengan landlord, kalian harus membayar minimum stay itu sendiri. Misalnya kalian minimum stay-nya 2 minggu. Nah, kalian seminggu kemudian kalian udah pergi dari suatu tempat itu. Nah, otomatis kalian harus membayar 2 minggu. Biasanya deposit atau bond money kalian tidak kembali. Dan sistem pembayaran ini juga kalian harus perhatikan, ada yang weekly, ada yang fortnightly ataupun monthly. Weekly ini sendiri jatuhnya kalian akan membayar sewa rumah ataupun apartemen ataupun kamar itu setiap minggu. Sedangkan fortnightly itu 2 minggu sekali dan monthly itu biasanya sebulan sekali. Nah, untuk unit yang sedang aku tinggali ini aku membayar monthly, yaitu setiap bulan sekali. Nah, ini sebenarnya tergantung dari tempat yang akan kalian sewa ataupun yang kalian tinggali. Jadi sebelum kalian tinggal di suatu tempat, kalian harus membicarakan semua hal kepada landlord kalian, entah itu lewat agent ataupun lewat landlord. Kalian harus tanya seputar bond money, minimum stay, ataupun kalian harus bayar berapa, dan kalau misalnya peraturan atau rule yang ada di tempat itu yang tidak boleh kalian lakukan atau yang boleh kalian lakukan. Apa aja sih fasilitas yang akan kita dapatkan ketika kita menyewa rumah ataupun kamar di Australia? Yang pertama, kalau misalnya kalian mendapatkan properti ataupun rumah ataupun kamar yang fully furnished, itu kalian akan mendapatkan semua furnitur seperti kasur, sofa, ataupun TV dan segala macam itu lengkap. Kalau misalnya kalian mendapatkan unfurnished, itu pastinya tidak ada sama sekali furnitur ataupun barang-barang yang kalian butuhkan sehari-hari. Biasanya rumah ataupun kamar di Australia itu menyediakan juga wifi, menyediakan listrik dan menyediakan air. Nah, untuk biasanya dari agent sendiri itu tidak menyediakan wifi ataupun tidak menyediakan listrik. Jadi kita harus mengurus semua sendiri. Mengurus listrik di Australia ini tergolong mudah teman-teman, karena kita bisa mencari provider yang aku sedang gunakan adalah PowerShop. Kenapa aku memilih PowerShop? Karena PowerShop ini adalah salah satu provider yang menurut aku mudah dan terjangkau, dan juga memudahkan kita jika kita ingin ataupun mengatur pemakaian listrik kita dalam sehari-hari, entah itu sehari, seminggu, ataupun per bulan. Jadi kita bisa estimasi berapa sih kita akan membayar listrik seminggunya. Nah, biasanya aku untuk bayar listrik dengan menggunakan lampu, kulkas, dan kompor listrik, dan juga AC setiap harinya, itu biasanya estimasi penggunaan sehari aku tuh biasanya $2,5 sampai $4. Dan biasanya per bulan aku membayar listrik selama di Australia itu $90. Itu tergantung dari pemakaian listrik setiap bulannya. Jadi kalau misalnya kalian bisa hemat, kalian mungkin aja bisa bayar listrik $70 per bulannya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan fasilitas berupa wifi, kalian bisa menggunakan paket internet dari salah satu provider seluler yang ada di Australia. Yang sekarang aku gunakan adalah Belong. Jadi ini bukan sponsor ya teman-teman, tapi aku sangat-sangat rekomendasi karena Belong ini menurutku yang termurah, dan juga kita bisa share paket data ke teman kita yang membutuhkan, tetapi harus sesama provider Belong. Jadi aku menggunakan paket sebulan $45, itu 80 giga. Nah, bahkan sampai sekarang karena aku menggunakan wifi, jadi paket data aku yang ada di Belong itu sekitaran 300 giga. Dan itu kalau kalian mau share ataupun kalian mau bagi
pakai data ya ke teman kalian sesama Bilong, itu bisa banget teman-teman. Segitu aja sharing kali ini, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang ingin mencari share house ataupun share room yang ada di Australia, semoga bermanfaat. Dan pastinya jangan lupa like, subscribe, dan komen ataupun share ke teman-teman kalian yang membutuhkan juga. See you next time, bye bye.